Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Virus Nabil Nasiti Giovanni dengan NIM 192231128. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis frekuensi konsumsi pangan individu dan juga kelompok dengan menggunakan metode dietary history. Baik, yang pertama adalah latar belakang di mana pola konsumsi makanan berperan penting dalam menentukan status gizi dan juga kesehatan masyarakat. Salah satu metode yang digunakan untuk menilai pola makan adalah dietary history, yaitu wawancara mendalam yang menggambarkan kebiasaan makan seseorang dalam jangka waktu yang panjang. Nah, metode ini memberikan gambaran yang lebih representatif tentang pola konsumsi hari, termasuk jenis, jumlah, dan juga frekuensi makanan yang dikonsumsi. Meskipun bergantung pada daya ingat responden, metode ini bermanfaat untuk mengetahui hubungan antara pola makan dan juga status gizi. Kemudian, untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana gambaran asupan zat gizi makro dan juga mikro responden. Dan yang kedua, apakah rata-rata konsumsi zat gizi responden dan juga kelompok sudah memenuhi AKG yang direkomendasikan? Kemudian yang ketiga, bagaimana perbandingan antara konsumsi zat gizi individu dan juga rata-rata kelompok? Untuk tujuannya, yang pertama mengidentifikasi pola konsumsi pangan responden juga kelompok menggunakan metode diet history. Kemudian yang kedua, menganalisis kecukupan zat gizi pada tingkat individu maupun kelompok. Dan yang ketiga, membandingkan hasil konsumsi individu dengan rata-rata kelompok untuk melihat kecenderungan pola makan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan metode dietary history? Nah, metode ini merupakan salah satu teknik penilaian konsumsi makanan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kebiasaan makan individu dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya mencakup beberapa minggu hingga bulan terakhir. Nah, metode ini digunakan melalui wawancara mendalam yang meliputi informasi mengenai jenis, frekuensi, jumlah, serta pola konsumsi makanan sehari-hari, termasuk waktu dan juga konteks makan. Dalam praktik gizi, metode ini sering digunakan untuk konseling gizi individu maupun penelitian epidemiologi karena dapat memberikan informasi kuantitatif dan juga kualitatif mengenai asupan zat gizi serta perilaku makan seseorang. Selanjutnya di sini ada biodata responden dengan inisial PKR berjenis kelamin perempuan yang tanggal lahir 15 Mei 2005 yang saat ini berusia 20 tahun dengan berat badan 56 kg dan juga tinggi 157 cm. Kemudian untuk tanggal pelaksanaan wawancaranya, yaitu Rabu 15 Oktober 2025. Untuk nama interviewernya saya sendiri, yaitu Virus Nabil. Selanjutnya di sini adalah hasil dari pengisian form dietary history oleh responden. Nah, berikut merupakan hasil analisis dari form dietary history yang telah diisi responden, di mana di sini menggambarkan bagaimana pola makan dari responden yang di sini juga tercantum nama makanan, teknik pengolahan, bahan, mungkin merek dari bahan makanan yang dikonsumsi, kemudian ada jumlah menurut URT dan juga beratnya, kemudian ada berat mentah, dan juga di sini ada keterangan di mana di situ diambil dari mungkin TKPI atau mungkin ada keterangan konversi densitas, kemudian di sini juga terjelaskan bahwa responden juga memiliki frekuensi makan yang berbeda-beda terhadap bahan makanannya. Kemudian di sini ada daily basis, yaitu tergantung seberapa sering dikonsumsi. Seperti em, satu kali sebulan berarti sekitar satu dibanding 30. Berdasarkan hasil tadi dianalisis menggunakan form data story tersebut, didapatkan hasil kandungan zat gizi daripada bahan makanan yang dikonsumsi oleh responden. Di sini untuk kandungan zat gizi yang dianalisis yaitu energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin C, zat besi, natrium, dan juga kalium. Untuk total energi yang dikonsumsi oleh responden sendiri, rata-rata 1177 yang memenuhi sekitar 52,30% yang di situ masih dikategorikan kurang. Kemudian untuk protein dengan rata-rata 58,2, untuk persen pemenuhannya 97,7%, di mana di sini sudah mencukupi. Kemudian untuk lemak dengan rata-rata harian 33,5, di mana mencukupi 51,52% yang dikategorikan masih kurang. Kemudian untuk karbohidrat dengan rata-rata asupan 50,3,
Untuk persen pemenuhannya sendiri 13,96% yang masih dikategorikan kurang. Kemudian untuk vitamin C dengan rata-rata asupan harian 0,2, untuk persen pemenuhannya 0,26% yang masih dikategorikan untuk sebagai kurang. Selanjutnya untuk zat besi dengan rata-rata asupan hariannya 12,3, untuk persen pemenuhannya 68,56% yang masih dikategorikan berlebih. Selanjutnya, mohon maaf, masih dikategorikan kurang. Selanjutnya untuk natrium, di sini dengan asupan rata-rata dari responden yaitu 783,9 yang untuk persen pemenuhannya sendiri 52,26% yang masih dikategorikan tidak melebihi. Selanjutnya untuk kalsium, di sini rata-rata asupan dari responden yaitu 318, untuk persen pemenuhannya sendiri 31,76 yang dikategorikan sebagai kurang. Selanjutnya di sini ada asupan gizi daripada kelompok. Di sini kelompok kami beranggotakan 16 orang, kemudian didapatkan untuk rata-rata asupan harian untuk energi yaitu 1004 kilokalori, kemudian untuk makronutrien seperti protein 41, lemak 33,9, kemudian karbohidrat 126,9. Kemudian untuk mikronutriennya untuk vitamin C 9,2, zat besi 27,6, kemudian untuk natriumnya 556,2, untuk kalsiumnya 232. Untuk nilai minimal daripada, maksudnya nilai paling rendah dari asupan harian dari kelompok untuk energi 352, di mana untuk yang tertingginya 1821, kemudian untuk protein yang terendahnya 18,6, untuk asupan yang paling tertingginya 71, kemudian untuk lemak terendah 4,4, kemudian yang paling tinggi 68,3. Selanjutnya untuk karbohidrat yang paling rendah 32,6, kemudian yang tertinggi 260,5. Selanjutnya untuk mikronutrien vitamin C, untuk terendahnya di sini 0, kemudian yang tertinggi 31,1, untuk zat besi terendah 2, kemudian tertinggi 269,4. Selanjutnya untuk natrium terendah 39,7, dan tertinggi 1463,4. Selanjutnya untuk mikronutrien kalsium yang terendahnya hanya 3, kemudian yang untuk nilai tertingginya 548. Di sini merupakan asupan gizi daripada kelompok untuk persen pemenuhan daripada responden laki-laki dan juga perempuan. Di sini didapatkan hasil yang berbeda. Berikut interpretasinya, di mana untuk kelompok perempuan, untuk energi sendiri, di sini memenuhi 949 kilokalori, sekitar 42,19% dari AKG yang dikategorikan kurang. Kemudian untuk protein 66,69% dari AKG. Kemudian lemaknya 48,71% dari AKG. Untuk karbohidrat 33,11% yang kesemuanya masih dikategorikan kurang. Kemudian untuk mikronutrien seperti vitamin C, kemudian kalsium, zat besi, maaf, untuk vitamin C dan juga kalsium di sini masih dikategorikan rendah. Kemudian untuk zat besi di sini untuk asupan kelompok perempuan di sini sekitar 159,46% dari AKG yang sudah melebihi daripada rekomendasi. Di sini selanjutnya untuk pemenuhan daripada kelompok laki-laki untuk energinya 1821 kilokalori, sekitar 68,72% dari AKG yang masih dikategorikan kurang. Kemudian untuk protein 85,54% dikategorikan cukup. Untuk lemak 91,7% dari AKG juga sudah dikategorikan cukup. Untuk karbohidrat 56,44% masih dikategorikan kurang. Untuk vitamin C di sini masih sangat rendah, di mana hanya memenuhi 1,11% dari AKG. Selanjutnya untuk zat besi 130%, di sini sudah melebihi daripada kebutuhan. Kemudian untuk natrium dan juga kalsium di sini sudah di sini juga dikategorikan sebagai mohon maaf, maksud saya masih kurang. Untuk natriumnya di sini tidak melebihi daripada
yang direkomendasikan dari AKG. Selanjutnya perbandingan dengan responden individu PKR, di mana untuk energi dari responden PKR sendiri sejumlah 1.170 kilokalori, di mana sudah dikatakan di atas rata-rata daripada kelompok perempuan. Kemudian untuk protein dan juga lemak di sini untuk responden PKR sendiri sudah lebih tinggi daripada rata-rata kelompok perempuan. Kemudian untuk karbohidrat dari responden PKR sendiri juga di sini dikategorikan jauh lebih rendah daripada rata-rata kelompok, di mana hanya 50,3 gram. Sementara rata-rata 119,2 gram. Untuk zat besi dan juga kalsium di sini sedikit di atas rata-rata. Kemudian vitamin C di sini masih sangat rendah, di mana hanya mencukupi 0,2 miligram. Kemudian untuk kesimpulan, di mana responden PKR ini memiliki kecukupan energi yang cukup baik, tetapi keseimbangan zat gizinya masih belum tercapai. Selanjutnya, kesimpulan di mana praktikum dietary history ini memberikan gambaran tentang kebiasaan makan responden secara rinci. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki asupan energi dan zat gizi makro yang masih di bawah AKG, terutama karbohidrat dan juga lemak. Kemudian untuk asupan protein relatif baik. Sedangkan untuk mikronutrien seperti vitamin C, kalsium di sini masih rendah, sementara zat besi dan natrium di sini cenderung berlebih di beberapa individu. Nah, secara keseluruhan pola konsumsi responden belum seimbang dan belum memenuhi kebutuhan gizi harian, sehingga diperlukan peningkatan variasi makanan bergizi, terutama dari sumber karbohidrat kompleks, sayur, dan juga buah, serta pengurangan konsumsi makanan yang tinggi natrium agar tercapai pola makan yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Untuk saran yang dapat diberikan, responden disarankan untuk meningkatkan konsumsi makanan bergizi seimbang seperti menambah asupan buah, sayur, dan juga sumber protein hewani maupun nabati, serta mengurangi makanan tinggi garam dan juga lemak jenuh. Selain itu, diperlukan edukasi gizi yang berkelanjutan untuk membantu individu memahami kebutuhan gizinya sesuai usia dan juga aktivitas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.